contoh dalam realitas adalah kalau orang kaya semakin banyak uangnya menunjukkan semakin banyak kekayaannya. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan data interval. Nah, yang membedakan nanti data interval ini adalah bahwa bilangan sebagai lambang sama bilangan mengisyaratkan peringkat, tetapi titik nol bukan titik mutlak. Contohnya misalnya pada saat saya mengukur suhu badan, ya, atau skala pada termometer, itu tidak dimulai dari angka 0, tapi dimulai dari angka 35. Ya, jadi bilangan sebagai lambang, bilangan mengisyaratkan peringkat, bilangan menyatakan jarak, titik nol bukan titik mutlak. Nah, jadi nol tidak muncul, tetapi dimulai nilai pada skala termometer adalah 35. Kemudian nilai ujian. Nilai ujian itu jarang diberikan angka nol. Biasanya dosen juga di dalam memberikan nilai karena harus menentukan nilai ABC-nya. Maka diberikan misalnya ada opah nulis sebesar 5 atau 10. Yang D ini skala rasio ini biasanya dipakai oleh mahasiswa yang mengambil konsentrasi keuangan, yaitu bilangan sebagai lambang, bilangan menyatakan peringkat, makin besar bilangan makin tinggi peringkat, bilangan menyatakan jarak. Titik nol merupakan titik mutlak. Contohnya adalah panjang dari benda, ya. Jadi dimulai dari angka 0 berapa panjangnya. Demikian juga berat badan. Berat badan itu dimulai dari 0. Jadi berat badan akan kelihatan berapa, tidak misalnya biar kelihatan gemuk atau berat dimulai dari 5 kilo, nggak bisa. Tetap kita harus dimulai dari angka 0. Itu perbedaan antara skala interval sama skala rasio. Jadi ini adalah berkaitan dengan skala pengukuran. Kemudian ada pertanyaan yang berkaitan yang ada di PowerPoint, ada 4. Yang pertama, apa arti dan pentingnya statistik dalam kehidupan? Ya, ini coba nanti eh, dijawab, tetapi belum dikumpulkan ya. Siapa saja yang berkepentingan terhadap penggunaan statistik? Yang ketiga, apa perbedaan statistik deskriptif sama induktif? Ya. Kemudian yang keempat, apa perbedaan data sampel sama data populasi? Dalam suatu penelitian, berikan contohnya. Nah, jadi tadi setelah sudah saya terangkan, apa sih statistik deskriptif, apa sih statistik induktif. Ya, kalau statistik deskriptif itu adalah yang saya ajarkan di semester ini, masuk dalam statistik dasar, yang di dalam cara penjelasannya adalah masih sederhana. Sedangkan untuk yang induktif adalah inference, ini nanti ada hipotesis, kemudian ada estimasi, dan seterusnya. Nanti ada interpretasi. Interpretasi itu adalah penarikan kesimpulan. Itu kalau di statistik yang induktif. Kemudian di dalam tadi kaitannya dengan data ada berbagai macam data. Data itu adalah sebagai bahan baku statistik yang bisa diperoleh di mana-mana dari suatu media atau langsung dari data tersebut. Tadi sudah saya jelaskan ada bermacam-macam data, data primer, data sekunder, data kualitatif, kuantitatif, data internal maupun data eksternal. Untuk selanjutnya adalah berkaitan dengan penyajian data. Ya, untuk penyajian data ini yang saya jelaskan yaitu nanti berkaitan dengan distribusi frekuensi. Ya, untuk distribusi frekuensi yang sudah ada di handout yaitu apa sih DF? DF itu adalah merupakan distribusi frekuensi atau dalam hal ini adalah penyajian data dalam beberapa kelas, karena nanti ada DF di statistik ekonomi yang DF-nya menggunakan huruf kecil, kalau ini pakainya hurufnya besar, yaitu distribusi frekuensi. Kalau di statistik yang induktif nanti menggunakannya DF kecil, ini adalah degree of freedom. Tapi kalau yang DF besar adalah distribusi frekuensi, hanya merupakan pembagian data dalam beberapa kelas. Jadi nanti ini misalnya kalau ini pembagian data dalam beberapa kelas, ini adalah kelasnya, misalnya adalah ini kelas 1, 2,
34 ya. Jadi ini termasuk dalam distribusi frekuensi ya. Langkah-langkah nanti di dalam menyusun DF ini nanti menggunakan rumus Tarbis ini adalah hanya memberikan pedoman tetapi tidak harus mutlak digunakan. Kita bisa memodifikasinya untuk memudahkan kita di dalam memasukkannya ke dalam tabulasi. Tujuan dari pembuatan DF ini adalah menyajikan data secara sistematis di dalam berbagai macam klasifikasi tanpa mengurangi informasi yang ada dari data tersebut. Jadi intinya tidak ada data yang hilang atau missing, semua data masuk di dalam DF tersebut. Ya, jadi yang pertama adalah untuk menyusun atau menyusun DF, langkah-langkah menggunakan Starbus ini adalah yang pertama adalah menentukan jumlah kelas atau sigma K. Ya, menentukan jumlah kelas yaitu 1 plus 3,3 log N. N-nya itu adalah jumlah kelas. Ya. N adalah jumlah kelas. Sedangkan untuk 3,3 ada yang menggunakan 3,322 ya. Mungkin kalau ada buku yang lain yang tulisannya 3,322 itu sama saja karena nanti jumlah kelas ini nanti harus dibulatkan ke atas. Kenapa dibulatkan ke atas? Karena tadi menghindari data yang missing atau yang hilang. Kemudian yang kedua adalah menentukan rank atau rentangan atau jarak, yaitu dengan ini selisih antara data maksimal atau data yang paling besar dikurangi data minimal atau data yang paling kecil. Contohnya misalnya dalam sebuah ujian itu ada yang teman Anda yang dapat nilai 100, tetapi ada juga misalnya hanya upah nulis sebesar 10. Maka ranknya adalah 100 dikurangi 10. Itu yang kaitannya dengan misalnya nilai. Tetapi bahwa di sini akan menunjukkan kalau nilai selisihnya semakin besar menunjukkan bahwa nanti penyebarannya semakin penyimpangannya besar. Ya, jadi kalau antara nilai data maksimal dikurangi nilai data minimal itu besar, itu akan menunjukkan penyimpangannya semakin besar. Atau nanti di praktikum statistik istilahnya adalah standar deviasi. Yang ketiga adalah CI atau kelas interval, yaitu diperoleh dari rank dibagi dengan jumlah kelas dengan melihat nilainya nanti yang pertama untuk jumlah kelas itu harus dibulatkan ke atas, tapi untuk yang CI atau kelas interval itu bisa kita sesuaikan nanti dalam prakteknya. Yang penting nanti untuk memudahkan di dalam mentabulasi data tersebut dan mudah untuk dianalisis. Kemudian untuk contoh kasusnya sudah ada data yang berkaitan tentang pengeluaran konsumsi dari 8 ibu rumah tangga. Coba nanti handout-nya atau PowerPoint-nya dilihat, yaitu dari 80 ibu rumah tangga selama 1 minggu. Berdasarkan dari data tersebut, kalau kita lihat sepintas, kita bingung. Kita sulit untuk membedakan mana yang paling kecil dan mana yang paling besar. Nah, ini langkah-langkah ini nanti pada saat Anda menyusun skripsi ini biasanya kalau menggunakan ini terlalu lama. Maka kita bisa menggunakan dengan cara langsung dibuat dalam bentuk tabulasi, misalnya pengeluaran kurang dari 50 berapa orang, antara 50 sampai 60 ribu berapa orang dan sebagainya. Itu tergantung dari masing-masing individu untuk menyajikan datanya. Nah, di sini dari contoh tersebut sebenarnya kalau kita lihat bahwa hasilnya untuk jumlah kelas 1 ini jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 lognya adalah 80 ketemunya adalah 7,28 ini dibulatkan menjadi 8 kelas. Kemudian untuk ranknya nilai data maksimalnya yang paling besar itu adalah 97, yang paling kecil 53, ketemunya adalah 44.
Untuk CI-nya adalah 44 dibagi dengan 7,28, ketemunya adalah 6,04 dibulatkan 6. Nah, ini nanti kalau sudah seperti itu kita bisa membuat dalam bentuk DF, di mana yang penting tadi tidak ada data yang hilang atau yang missing. Di handout sudah ada, di situ dituliskan kelas intervalnya dengan nilai yang paling kecil adalah 50. Kalau dalam kenyataannya sebenarnya nilai yang paling kecil adalah 53. Ini ya. Yang paling besar 97. Tadi Bu Retno sudah menjelaskan bahwa itu bisa dimodifikasi ya, bisa dimodifikasi sehingga yang penting tidak ada data yang hilang atau yang missing ya. Dari contoh tersebut kita bisa melihat bahwa menjadi distribusi frekuensinya adalah dari 50 itu adalah DF-nya, ini adalah misalnya CI-nya, mulai data yang paling kecil 50 karena nilai CI-nya 6, di sini 50, 56, 62, 68, 74, 80, 86, 92. Dan dari ini kemudian harus ada selisih antara data sebelumnya, ini menjadi 55, 61, 67, 73, 79, 85, 91, 97. Frekuensinya 1, 2, 17, 30, 13, 24, kemudian 9, 7, 7. Jumlahnya 80. Artinya bahwa tadi tidak ada data yang hilang atau yang missing ya. Jadi ini contoh yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi. Kemudian ada beberapa istilah yang berkaitan dengan distribusi frekuensi. Yang pertama adalah istilahnya kelas interval atau panjang kelas. Ini menggunakan CI yang rumusnya adalah R dibagi dengan sigma K, ketemunya adalah 6,04 dibulatkan 6, maka selisih antara kelas yang satu dengan kelas yang lain semuanya adalah 6 satuan. Ya, itu adalah untuk CI-nya. Kemudian ada batas kelas atau kelas limit yang menunjukkan batas kelas pada masing-masing kelas. Jadi ini yang di sebelah sini semua, ini namanya batas kelas bawah. Yang di sebelah sini semua adalah batas kelas atas pada masing-masing kelas. Jadi ini batas kelas bawah, yang di sini adalah batas kelas atas. Kemudian yang selanjutnya ada kelas mark atau midpoint. Ya, kelas mark ini adalah penjumlahan dari batas kelas bawah di bawah batas kelas atas dibagi dua. Dalam hal ini kita bisa menggunakan notasi pakainya XI atau M. Jadi di sini adalah batas kelas bawahnya 50 ditambah 55, 105 dibagi 2 menjadi 52,5. 56 ditambah 61 dibagi 2. Karena tadi panjang kelasnya 6, maka di bawah tinggal ditambah dengan 6 satuan. Dan seterusnya. Ini adalah namanya kelas mark atau midpoint atau titik tengah. Ya, di sini tinggal batas kelas bawah ditambah batas kelas atas dibagi 2. Kemudian untuk selanjutnya bahwa ada istilah lagi kelas boundary atau tepi kelas yang mana ini merupakan batas kelas atas pada kelas sebelumnya, ini ditambah dengan batas kelas pada kelas sesudahnya dibagi 2. Ini juga dibagi 2. Nah, jadi ini adalah merupakan batas kelas atas, kelas boundary atau tepi kelas. Tepi kelas ini adalah misalnya 55 tambah 56 dibagi 2. Tambah 56 dibagi 2 ketemunya 55,5. Demikian juga yang bawahnya 61 ditambah 62 dibagi 2 dan seterusnya. Itu berkaitan dengan tepi kelas atau kelas boundary ya. Kemudian untuk selanjutnya
berkaitan dengan ada dua macam frekuensi kumulatif dulu. Apa sih frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif itu adalah penjumlahan dari masing-masing kelas dijadikan satu. Contohnya misalnya kalau Anda menerima KHS ada IP sekarang, ada IP lalu, ada IP kumulatif. Nah, kumulatif di sini adalah merupakan penjumlahan secara keseluruhan. Nah, biasanya menggunakan notasi pakainya F besar. Ya, pakainya F besar, di mana dijumlahkan dari masing-masing eh, frekuensi dari kelas pertama tadi dibuat menjadi 8 kelas karena dibulatkan ke atas, yaitu di sini adalah ada yang pertama angka 1. 1 ditambah 2 menjadi 3, tambah 17 20, tambah 13 33, tambah 24 57, 9 adalah 66, tambah 7 adalah 73, 80. Ini namanya F besar itu namanya frekuensi kumulatif. Ya, jadi penjumlahan dari frekuensi masing-masing tiap kelasnya. Untuk selanjutnya bahwa